Doanya dalam bahasa Ibrani. Alangkah indahnya kemah-kemahmu ya Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu Israel. Dan aku berkat kasih setiamu yang besar, aku kepadamu ya Bapa Yahweh, boleh diterima Elohim. Dalam berkat kasih setiamu yang besar, jawablah aku dalam kebenaran keselamatanmu. Amin. Berpuasa dan datang ke sinagog. Yom Kippur dirayakan pada tanggal 10 Tisri. Perintahnya terdapat pada Wayikra atau Imamat pasal 23. Dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Bapa Yahweh. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu bangsanya. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Bulu domba. Liturgi Yom Kippur jauh lebih panjang dari liturgi-liturgi yang lainnya. Perubahan-perubahan sejauh ini dibuat terpisah dalam buku doa spesial untuk Yom Kippur dan Rosh Hashanah yang disebut Mahzor. Memasuki hari raya ini, umat Yahudi juga mempersiapkan diri dengan melakukan suatu ritual khusus yang disebut mikveh, pentahiran dalam air seperti pentahiran kusta Naaman. Amsal pasal 30 ayat 12. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Erev Yom Kippur diisi dengan kol nidre, yang artinya semua sumpah atau janji. Kita memohon kepada Elohim untuk membatalkan semua sumpah atau janji yang pernah kita buat, tapi tidak terpenuhi karena dilakukan dengan terpaksa. Sumpah atau janji ini khusus antara manusia dengan Elohim. Permohonan-permohonan semacam ini berawal dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada abad pertengahan, di mana banyak orang Yahudi yang dipaksa dengan cara-cara penyiksaan yang keji di luar batas kemanusiaan, dipaksa untuk masuk ke gereja dan menyangkali iman keyahudiannya, termasuk larangan beribadah pada hari Sabat, larangan melakukan sunat, dan dipaksa untuk makan daging babi. Doa kol nidre ini membatalkan sumpah dan janji, sering dipakai oleh para antisemit atau anti-Yahudi untuk membuktikan bahwa orang Yahudi tidak dapat memegang sumpahnya. Oleh karena itu, Judaism Reform pernah menghapusnya dari Sidur untuk sejangka waktu. Tetapi fakta sebenarnya adalah sebaliknya. Doa yang dinaikkan secara serius dan kusuk. Sekarang lebih besok. Karena hari Ibrani berarti pengambilan Ramadan sekaligus pendamaian dan penebusan. Yeshua adalah penggenap yang tipu dan yang sempurna bagi umat yang percaya kepada Yesus. Baik Yahudi maupun non-Yahudi, berpuasa dan merayakan Yom Kippur bukan untuk memperoleh keselamatan, tapi untuk memperbaiki diri dan membereskan dosa-dosa yang masih tersembunyi dan masih mengikat. Keselamatan diperoleh hanya melalui iman kepada Yesus. Fokus korban hari ini raya Yom Kippur terletak pada 2 ekor kambing jantan yang dipersembahkan pada waktu upacara. Seekor disebut caca yang disembelih dalam darah dibawa oleh kuman besar ke dalam ruang mahal tangan atas kepala hewan itu sambil mengaku dosa seluruh umat. Kemudian kambing tersebut dilepas ke padang gurun sebagai simbol bahwa dosa umat Israel jauh dari tengah-tengah mereka. Ini adalah penggambaran anugerah pengampunan dan perdamaian dari Elohim, yaitu dengan memakai sistem korban pengganti Varius Manupetem. Tidak ada tema yang lebih penting dalam kitab suci selain menerima pengampunan dosa melalui cara yang dikatakan
Memandang remeh hari raya pendamaian dapat membuat kita terhilang. Gereja Kristen mengajarkan asal memanggil dan menyebut nama Yesua pasti selamat, dan sekali selamat tetap selamat. Tapi apakah ada firman yang menulis demikian? Jangankan yang cuma menyebut, mereka yang melayani, bernubuat, berbuat mujizat dan mengusir setan pun, Yesua dapat berkata, "Aku tidak kenal." Mengapa? Ada tertulis, karena mereka pembuat kejahatan atau pelanggar hukum. Matius pasal 7 ayat ke-23. Ayat-ayat di bawah ini menyatakan bahwa tanpa bertobat dari kejahatan setelah menerima anugerah keselamatan, manusia tetap binasa dan namanya dapat terhapus dari kitab kehidupan. Wahyu pasal 3 ayat ke-5. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Wahyu pasal 9 ayat 21. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Wahyu 21 ayat ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Wahyu pasal 22 ayat ke-15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Wahyu pasal 3 ayat ke-5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Berpuasa membuat roh kita semakin peka untuk mengenal dosa-dosa yang tersembunyi dan menangkap isi hati Bapa. Kita butuh kekudusan untuk dapat berjalan bersama Tuhan. Pembacaan kitab Nabi Yona atau Yunus dan Hosea pasal 14 dapat dipergunakan. Demikian juga ayat-ayat lain yang berhubungan. Ditutup saat matahari terbenam. Alangkah sempurnanya pengajaran Bapa Yahweh tentang rencana dan pekerjaannya, yaitu penciptaan, penebusan, keselamatan, dan kehidupan kekal. Jangan sampai kita mengabaikannya. Tetaplah tinggal di dalam Yesua dan di dalam kasih-Nya, yaitu menaati semua perintah-perintah Bapa, termasuk merayakan Moadim, hari-hari raya pada waktu yang ditetapkan. Terpujilah Bapa Yahweh yang telah meneguhkan keselamatan di dalam Yesua Mesias. Penutupan Yom Kippur dikenal sebagai Neilah. Biasanya dilakukan 1 jam terakhir. Tempat di mana kitab Torah diletakkan dibiarkan terbuka sepanjang perayaan. Ada lantunan nada duka dalam doa-doa sepanjang perayaan. Ibadah Yom Kippur juga dipandang sebagai penutupan pintu gerbang, yaitu kesempatan terakhir bagi seseorang. Hari raya ditutup dengan tiupan shofar keras dan panjang, atau tekiah gedola. Kiranya nama kita tetap termeterai dan tidak terhapus dari dalam kitab kehidupan. Amin. Amin. Apa Chan? Gemar, Katima, Toba. Kiranya namaku